Selamat bertemu kembali teman-teman dengan saya Wani Darmawan dalam YouTube channel Wani Darmawan Bercerita. Nah, suatu hari ketika saya sedang tidak menarik dan hanya Bapak yang menarik, Bapak itu menarik rekening koran di daerah yang sekarang bernama Purawisata. Di situ dulu sangat terkenal dengan kompleks THR atau Taman Hiburan Rakyat, tapi bercampur juga dengan terminal bus. Ramai sekali. Tentu saja kriminal di situ juga banyak. Saat bapak saya membawa sepeda itu menuntun sepeda, ada seseorang dengan tekniknya memasukkan jemarinya ke kantong bapak dan mencopet uang itu. Begitu bapak terasa, bapak ketika akan memburu orang ini, ternyata ada orang lain yang berusaha untuk memegang sepedanya. Tapi bapak saya acuh saja, dia melepaskan sepedanya dan menarik kerah orang ini. Dan bapak saya bilang, kembalikan uangnya. Nah, uang itu pun kemudian dikembalikan sama copetnya. Nah, untuk melindungi diri karena hampir setiap hari bapak ini membawa uang banyak, saya tidak tahu apa yang ada di dalam benak bapak pada waktu itu. Mungkin ketakutan, mungkin cemas, atau itu siasat untuk melindungi diri. Nah, ini cerita yang sangat unik. Pada suatu hari saya diajak oleh bapak di daerah Bantul, namanya Dusun Sonto Wonoklopo. Dusun Wonoklopo. Di rumahnya Mbah Sonto. Nah, kalau teman-teman lama di Jogja ini, orang-orang lama akan saya menyebut nama Sonto Wonoklopo, hampir semua orang tahu, terutama para preman. Karena ternyata di sana saya sungguh-sungguh tidak tahu apa-apa. Diajak bapak, kemudian masuk, mengikuti kenduri. Kita makan kenduri, terus Mbah Sonto itu merapalkan doa dan kami mengikuti. Dan setelah itu kemudian disodorkanlah berbagai macam senjata di depan Mbah Sonto Wonoklopo ini. Saya baru tahu saat itu kalau ternyata tubuh kami ini sedang diisi ilmu kebal, ceritanya gitu. Nah, tentu saja pada waktu itu ya kami dicobai ya dengan berbagai senjata dan memang tidak satu inci pun kulit kami membeset. Tapi itu dulu waktu saya SMP, kalau sekarang jangan dicoba, saya nggak bisa apa-apa gitu. Itu dulu. Pernah ada peristiwa seperti itu. Tapi ada hal yang buat saya sangat mendalam ketika bercerita tentang bapak ini adalah rasa belanya bapak terhadap ibu saya. Tentu saja. Jadi ceritanya begini. Nah, saya baru tahu juga ketika kemudian saya tumbuh dewasa dan karena itu diceritai oleh ibu. Jadi ketika saya masih sangat kecil, bahkan mungkin saya belum SD atau saya ragu kalau saya masih sudah sekolah, belum sepertinya. Bapak saya sebagai tadi saya ceritakan seorang penjahit, ya sehari-hari dia motongin kain dengan guntingnya yang tajam itu. Ibu saya membantu di sana sini. Entah bagaimana pada suatu hari ibu saya ini bertengkar dengan tetangganya, sesama perempuan gitu. Nah, ketika suatu hari ibu saya lewat, terjadilah pertengkaran itu. Tetapi kemudian yang membuat ibu saya melapor ke bapak adalah si lelaki suaminya perempuan ini ikut serta. Jadi konon pada waktu itu, ya tentu saja saya tidak tahu adegannya, tapi ibu saya tangannya dipegang seperti ini.
sehingga ibu tidak bisa bergerak. Dan yang paling menyakitkan adalah pada waktu itu muka ibu saya diludahi oleh laki-laki itu. Pada saat itu juga ibu bercerita kepada saya, pada saat itu juga ibu mengatakan, loh kalau kamu laki-laki tidak sebanding dengan aku, kalau kamu ya lawan suamiku. Ibu saya waktu itu bilang begitu. Nah ternyata orang itu kemudian menjawab, panggilkan suamimu sekarang. Ya sudah, kemudian ibu pulang ke rumah. Konon bapak sedang memotongi kain, dan ibu saya menurut ceritanya berkata begini, Mas, aku tidak akan, apa bahasa Indonesianya, wadul ya, tidak akan, kalau sekarang istilah populernya itu lambe turah. Saya nggak akan lambe turah melapor segala sesuatu kepada suami. Tetapi karena ini kebangetan dan aku harus melaporkan, kata ibuku. Begini-begini dan sebagainya. Dan tadi dia mengatakan, panggilkan suamimu sekarang ini. Waktu itu menurut cerita ibu, bapak tidak menjawab sama sekali, cuma dia meletakkan gunting, kemudian berjalan keluar. Berjalan keluar, nah terjadilah kemudian perkelahian itu. Bapak saya juga pernah berlatih silat. Bapak saya itu murid budaya Indonesia Mataram atau Bima yang bermarkas besar di Kampung Kemetiran hingga saat ini. Bapak saya bukan murid langsung Pak Broto Sutaryo, tetapi bapak saya muridnya Pak Dul Wahab. Dul Wahab ini kalau di tahun 59-60-an itu adalah legenda silat di Jogja. Dia atas izin Pak Broto pernah melawat ke Timur Tengah. Nah, karena pada saat itu bapak saya juga masih aktif, terjadilah perkelahian itu. Dan menurut cerita ibu, ya bapak berada di atas angin karena orang ini giginya copot. Dan setelah selesai bapak baru tahu bahwa giginya ternyata ada di sini. Nah, karena melayang ke muka begitu. Tentu ini bukan, tentu saya sebagai anaknya bangga. Bukan soal perkelahian itu, tetapi adalah rasa bela bapak terhadap ibu.